Oke, baik. Selamat pagi, kawan Herson. Jadi, Selamat eh, pagi. terima kasih sudah ada waktu untuk kita bisa duduk ngumpul dan bincang-bincang terkait dengan situasi baik itu politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya yang ada di eh, Indonesia secara umumnya, yang mungkin lebih terkhususnya itu di kabupaten. Jadi eh, mungkin saya tanya-tanya sedikit ya dengan kawan Herson ya, atau mungkin ada nama panggilan yang Herson, dari dulu Herson. dari dulu Herson ya, oke. Main Herson, Main Bung Herson. Herson. Oke. Jadi apa-apa. Bung Herson, terkait dengan di Kabupaten Sabu itu sekarang kan lagi rame-ramenya orang lebih ke tahun-tahun politik toh sekarang. Jadi kira-kira apa yang kemudian menjadi problem politik yang ada di Kabupaten Sabu? Apakah itu mungkin misalnya money politik atau bagaimana? Kira-kira pandangan Bung Herson terkait dengan money politik ini seperti apa? Oke, baik, selamat siang Bung. Siap. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berjumpa untuk bisa saling sharing. Nah, lama sudah tidak pernah berjumpa. Siap. Dulu pernah diskusi di jalanan dan juga pernah menjadi DPR, tapi DPR di jalanan. Ya, Berjuang DPR jalan. bagaimana di ND, kita juga DPR nih, tapi DPR di jalanan. Di jalan Parlemen jalanan. Persoalan money politik ini adalah persoalan yang memang terus-menerus terjadi ketika mendekat di tahun-tahun politik atau di pesta-pesta demokrasi ini. Money politik ini selalu dipakai oleh oknum yang berduit, atau istilahnya orang-orang yang ada backingan oligarki, atau memang orang-orang yang bersumber daripada oligarki itu sendiri. Tentu mereka bisa menggunakan segala daya yang mereka miliki. Salah satunya adalah finansial, itu akan mereka gunakan bagaimana caranya supaya bisa membuat mereka menjadi terpilih. Money politik itu adalah ketika kita panggil orang, kita mobilisasi orang, lalu kita berikan akomodasi untuk kita arahkan bahwa orang-orang ini harus memilih kita dan kita memberikan mereka uang gitu. Bisa 50.000, 100.000 dan segala macam. Itulah disebut dengan money politik. Nah, hal-hal seperti itu yang semestinya harus kita lawan secara bersama-sama, karena itu akan berdampak buruk ketika orang tersebut terpilih atau mendapatkan kekuasaan gitu. Karena apa? Karena fokusnya tidak lagi 100% untuk masyarakat. Tidak lagi 100% fokusnya membangun. Di balik membangun itu pasti ada hal-hal yang direncanakan supaya apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah keluar dari dalam sakunya itu bisa kembali 2-3 kali lipat. Gitu. Maka dampaknya apa? Dampaknya pada pembangunan. Maka jangan heran kalau banyak pembangunan, terlebih kasus di Sabu itu mangkrak, tidak selesai gitu. Banyak proyek yang mangkrak. Karena apa? Karena proyek-proyek itu sering dihandle oleh orang-orang yang dulunya memberikan sponsor atau yang dulunya membantu sang penguasa ini terpilih menjadi bupati atau terpilih menjadi penguasa di daerah itu. Ketika dia terpilih, maka dia punya beban moral terhadap orang ini. Maka ketika orang tidak menyelesaikan pekerjaan, maka jangan heran dia tidak berani menegur atau berani mengevaluasi kontraktor yang menghandle proyek ini, karena sahabatnya sendiri adalah orang yang berperan penting dalam proses pemilihan dia menuju menjadi seorang penguasa itu. Maka daripada itu sebagai masyarakat kita harus sadar hal seperti itu. Ketika ada yang datang menawarkan uang kepada kita, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Karena apa? Karena dampak buruknya adalah 5 tahun ke depan. Gitu. Dan dampaknya bukan kita saja yang rasakan, tapi anak cucu kita juga akan merasakan dampak dari penggunaan 5 tahun itu. Seperti itu tuh. Maka kita harus lawan. Siap. Wah, ini kayak orasi politik. Jadi ini kita ngobrol santai, mungkin ngosan, bukanlah ngobrol santai. Tapi untuk minta maaf sebelumnya bisa, karena memang saat ini kita hanya sekedar duduk-duduk cerita biasa. Kalaupun ada kopi juga lebih baik lagi, tapi sudahlah, itu hanya sifatnya teknis. Yang penting
pembahasan kita ini adalah salah satu nilai edukasi pendidikan buat masyarakat umumnya dan mungkin masyarakat Sabu khususnya. Dan mungkin saya bertanya lagi sedikit kepada Bung Herson terkait dengan tadi sudah money politik sudah dijelaskan panjang lebar dan itu sudah banyak ya, saya juga sudah memahami tentang hal itu. Nah, ini soal bagaimana pengkaderan yang ada di Sabu, misalnya kepemimpinan yang selama ini kita lihat bahwa masa sih kayak orangnya yang itu saja yang terpilih sebagai bupati, atau mungkin orang-orang itu saja yang terpilih sebagai DPRD kabupaten, dan mungkin mereka menganggap itu adalah sebagai lapangan kerjanya mereka, dan akan berupaya sedemikian rupa di saat tahun-tahun politik itu mereka akan melakukan money politik supaya mereka bisa langgeng terhadap kekuasaannya mereka. Dan kita lihat mungkin itu tidak ada pengkaderan, tidak ada regenerasi terhadap kaum muda. Mungkin salah satunya mungkin Bung Herson kayak gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana pandangan kawan Herson dalam melihat polemik semacam itu? Bagi saya tidak menjadi sebuah persoalan ketika dia menjabat sampai 10 periode sekalipun. Ketika ada rekam jejak yang baik, ketika ada perjuangan yang baik untuk masyarakat, ketika berani berbicara untuk masyarakat, berani membuat sesuatu yang berbeda dengan cara berani berbeda dengan pemerintah, berani mengkritisi pemerintah dengan keras, buat saya tidak jadi soal. Sekalipun itu sudah tua, karena kita sangat membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Tapi yang menjadi soal adalah orang-orang yang tidak tahu bicara, orang-orang yang tidak berani berbicara untuk kepentingan masyarakat, orang yang datang hanya menawarkan janji manis atau memberikan janji manis kepada masyarakat, dan ketika terpilih lalu dulu diam dan menyanyi lagu seperti lagu apa itu ya, setuju saja begitu. Apapun yang diputuskan mereka bermain di belakang layar, lalu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan mereka, mereka tidak bersuara lagi. Padahal dari bawah begitu banyak masyarakat bersuara dengan segala ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal seperti itu harus perlu dikoreksi. Harus sadar bahwa saya ini sebenarnya tidak layak lagi menjadi DPR. Butuh orang yang lebih berani, butuh orang yang lebih punya kompetensi, punya kapasitas untuk menjadi seorang wakil rakyat. Gitu. Orang-orang tua yang ada di DPR sekarang semestinya harus sadar itu. Tapi kalau persoalan yang terjadi hari ini, mereka tidak sadar, mereka merasa bahwa mereka orang-orang yang pantas di situ. Nah, kembali lagi kepada kita masyarakat. Kalau kita merasa bahwa saudara-saudara kita atau om-om kita yang ada di DPR ini sudah tidak lagi mewakili kita, maka kita harus mengambil keputusan. Keputusannya adalah sosialisasikan kepada saudara-saudara, kepada semua keluarga, jangan pilih mereka lagi. Cari anak-anak muda yang punya keberanian, yang punya kompetensi untuk itu, yang bisa berbicara. Paling penting di DPR itu kan bisa berbicara. Bukan asal bicara, tapi didukung dengan rekam jejak yang baik. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi persoalan kita, ada yang mewakili aspirasi kita, ada yang berani mati-matian untuk kita. Orang-orang seperti itu yang layak harus diberi kesempatan untuk ada di DPR. Menurut saya pikir seperti itu. Di Sabu itu memang ya mayoritas DPR 70-80% itu masih kaum kolonial semua. Masih kaum milenial mungkin sudah ada 1-2 orang. Tapi untuk menyeimbangi kaum kolonial ini tidak bisa hanya 1-2 orang. Karena nantinya yang 2-1 orang ini akan ikut arus juga. Karena mereka tidak punya kekuatan untuk bagaimana mengimbangi atau melawan mereka punya senior yang 80-70% ini kaum yang sudah memang makan garam di situ. Maka mau tidak mau kaum milenial ini harus lebih banyak daripada kita punya orang tua yang ada di situ supaya bisa melakukan sebuah transformasi atau revolusi di situ. Tidak bisa satu orang. Jadi butuh orang muda. Butuh orang muda lebih banyak gitu. Kalau dalam politik anak muda hanya 1-2 orang, saya percaya 1-2 tahun kemudian mereka akan menyesuaikan diri dan menjadi sama. Menjadi sama. Karena memang mereka tidak punya kekuatan untuk bisa mengimbangi senior yang sudah makan garam ini. Gitu. Solusinya 2024 pilih anak muda. Mungkin pilih Bung Herson ya, kalau misalnya maju sebagai kandidat dalam pileg nanti. Jadi mungkin saya bisa menangkap ada banyak hal yang Bung Herson sudah sampaikan ke kita semua, bahwa
politik itu yang perlu dibangun adalah kesadaran politik yang rasional ya, bukan transaksional seperti yang tadi dijelaskan, money politik yang terjadi dan sebagainya. Dan selain politik rasional dan transaksional, mungkin menjadi hambatan bagi kita yang di daerah itu adalah politik primordial yang masih melihat pada kesukuan, keagamaan dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pandangan Bung Herson sebagai kaum milenial yang sebenarnya memang asli orang Sabu gitu melihat fenomena semacam ini? Apakah kemudian kita biarkan saja itu berjalan atau mungkin harus kita kearahkan ke hal yang sifatnya rasional? Betul. Ketika kita terjun menjadi seorang politisi, semestinya kita menjadi seorang politisi yang mengedukasi masyarakat. Kita datang dengan gagasan, kita datang dengan ide, kita datang dengan pemahaman, kita mengetahui bahwa ini ada masalah dan ini solusinya. Gitu. Jangan datang bahwa saya Kristen, pilih saya karena saya Kristen, pilih saya karena saya suku Seba, saya suku Masara. Tidak. Semestinya masyarakat juga harus diedukasi dengan hal ini. Supaya masyarakat tidak menjadikan indikator utama untuk memilih itu adalah dia saudara saya, dia suku saya, dia seagama dengan saya, tidak. Gitu. Tetapi yang harus diberikan wawasan kepada masyarakat adalah dia mampu atau tidak, dia punya ide apa, dia punya gagasan apa, bagaimana solusi dia terhadap masalah ini. Itu yang harus ditanyakan, dan itu menjadi sebuah penilaian utama untuk kita pilih orang ini menjadi layak atau tidak layak menjadi seorang DPR. Ini yang paling penting. Dan pesan kepada para politisi yang akan bertarung dan bersaing di pileg, kita juga harus menyadarkan diri kita tidak boleh datang lagi dengan cara-cara kuno seperti itu, cara-cara yang primitif seperti itu. Kita harus datang memberikan pembaharuan kepada masyarakat. Kalau saya seandainya jadi calon, bagi saya terpilih itu urusan kedua. Ketika saya menjadi calon saja, ketika saya berjumpa dengan masyarakat, mendapat panggung dan didengarkan oleh masyarakat, itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kesempatan itu akan dimanfaatkan secara baik untuk mengeduk masyarakat tentang apa itu politik dan betapa pentingnya politik itu, dan betapa pentingnya politik itu dikuasai oleh orang-orang baik. Gitu. Itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Dipilih atau tidak dipilih, menurut saya itu urusan kedua. Urusan pertama adalah kampanyekan hal-hal ini kepada masyarakat. Karena apa? Karena bisa kampanyekan itu ketika menjadi calon aja. Ketika menjadi masih seperti ini untuk kumpulkan masyarakat susah. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang calon, mengumpulkan masyarakat itu gampang. Mereka akan pasti datang dengan sendirinya. Gitu. Maka menurut saya sebagai anak muda, manfaatkan itu secara baik supaya kita bisa sampaikan kepada masyarakat, stop untuk mengkampanyekan politik identitas, tetapi mari kita kampanyekan politik gagasan. Gitu. Lu bisa apa untuk ini dapil? Lu bisa buat apa? Lu bisa bicara kosong deh, lu berani kosong deh. Nah itu yang paling penting. Gitu. Dan kita harus memulai dari situ, menurut saya. Begitu, Bang. Oke, ada paradigma umum yang mengatakan begini, Bung Herson. Terkadang ketika kita sudah bergabung di dalam partai politik, lalu kemudian kita dicalonkan, lalu ketika sudah duduk menjadi seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah misalnya, itu terkadang yang disuarakan itu kepentingan partai saja. Jadi kebanyakan mereka sudah tidak menyuarakan lagi kepentingan masyarakat umum. Yang diperdebatkan di situ paling hanya seputaran itu. Dan hasil akhir pandangan publik, masyarakat melihat bahwa mungkin dia sudah menjadi anak buahnya partai gitu. Jadi kayak semacam sudah disempitkan dalam satu wadah partai saja, bukan lagi dia yang sebenarnya dia dipilih oleh rakyat, kemudian sudah berubah bahwa ini kayaknya soalnya dia ini semacam anak buahnya partai dalam menyuarakan aspirasi. Kira-kira pandangan Bung Herson kira-kira bagaimana melihat masalah ini? Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Partai Gelora, Pak Fahri Hamzah. Dia mengatakan bahwa ketika kita sudah menjadi DPR, ya, otomatis kita adalah menjadi wakil rakyat, bukan lagi menjadi wakil partai. Tidak lagi apa yang menjadi kata ketua umum partai itu yang kita lakukan. Tidak.
yang harus kita lakukan apa kata rakyat dan berjuang untuk rakyat. Maka semestinya partai-partai Indonesia ini harus tahu diri bagaimana orang-orang yang telah dikaderkan dan mereka menjadi wakil rakyat tidak boleh intervensi mereka lagi gitu, tapi memberikan rekomendasi, memberikan masukan, memberikan kritikan kepada mereka, memberikan gagasan kepada mereka, boleh-boleh saja Pak Fahri Hamzah bilang, tetapi tidak boleh mengintervensi mereka, tidak boleh mereka dijadikan orang dititipkan mereka di parlemen, di eksekutif demi kepentingan partai saja, tidak boleh. Yang harus diingat oleh partai bahwa mereka sudah dipilih oleh rakyat dan menjadi wakil rakyat. Biarlah mereka bebas untuk berjuang untuk rakyat, gitu. Dan partai harus mengundurkan diri sedikit ya dari panggung itu dan beri kesempatan kepada mereka untuk berkarya untuk rakyat. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, silakan diberikan masukan dan kritikan. Selama ini kan seperti itu, memang betul. Bukan hanya di daerah saja, tapi di Indonesia memang sudah seperti itu, bahwa ketika terpilih ya apa kata partai saja gitu, bukan apa kata masyarakat lagi gitu. Ketika ada kepentingan partai yang sangat besar dan ada juga kepentingan masyarakat, maka ujung-ujung orang yang ada berkuasa ini akan kembali memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, apa kepentingan partai. Mereka lupa bahwa mereka diamanatkan, mereka diberi kesempatan karena rakyat gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau saya jadi DPR dari partai manapun, mohon maaf, kalau saya diamanatkan untuk perjuangan suatu hal yang saya merasa bahwa tidak layak, tidak pantas dan tidak ada kaitannya dengan rakyat, maka saya di PWI pun saya siap gitu. Mohon maaf, karena saya sekarang bukan lagi jadi DPR-nya partai, saya jadi DPR-nya masyarakat. Maka apa kata masyarakat itu yang saya perjuangkan. Tapi kalau partai tidak berkenan, apapun risikonya, apapun konsekuensinya, saya akan siap diterima. Ya, siap. Karena saya lebih setia, lebih amanat kepada masyarakat. Saya siap. Wah. Dan saya rasa kita harus seperti itu. Karena memang selama ini kan kita ada dalam politisi-politisi kita ini ada dalam genggamannya partai, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa partai. Partai ini model apa ya? Sudah ke model perusahaan milik 1-2 orang, lalu ketika orang-orang sudah masuk dalam seperti Najwa bilang, mereka ini tidak bisa keluar lagi dari genggaman penguasa ini menurut saya sangat keliru. Dan kita harus memulai dari daerah, menyadarkan bahwa ya partai kita boleh bersama-sama berjuang untuk rakyat, tapi tolong, saya bukan petugas partai. Petugas partai ke kolektifnya sangat buruk ya. Kalau seandainya bahwa dikatakan bahwa kita yang terpilih itu atau DPR itu dikatakan mereka adalah wakil rakyat, jangan keluar lagi kata petugas partai. Ya, petugas partai dalam hal apa gitu. Maka nanti orang beranalisa yang kemana-mana gitu. Maka jauh lebih baik dibiarkan mereka menjadi orang-orang yang berjuang untuk masyarakat, untuk rakyat, dan tetap ada dalam kontrol dan pengawasannya partai. Kalau seandainya orang-orang ini tidak melakukan apa yang semestinya mereka lakukan sesuai amanat undang-undang. Saya rasa seperti itu. Wah, luar biasa Bung Herson ini. Pemirsa, Bung Herson ini ada live nah. Mungkin bisa diceritakan sebelumnya itu pernah terlibat seperti tadi pernah disampaikan sejak awal tadi terkait dengan keterlibatan Bung Herson dalam gerakan-gerakan ekstra parlemen. Sebelumnya sebelum punya cita-cita untuk masuk dalam parlemen, sebelumnya sudah menerapkan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kepedulian terhadap masyarakat kecil itu sudah nampak ya. Jadi mungkin itu bisa diceritakan kenapa sampai muncul semangat itu, kenapa sampai muncul kemauan itu untuk terlibat dalam gerakan-gerakan ekstra parlemen, misalnya memperjuangkan aspirasi rakyat dan sebagainya. Mungkin bisa ceritakan di mana-mana saja yang pernah dia terlibat dulu, terus kegiatan itu seperti apa, dan lebih pada termotivasi karena apa, mungkin bisa digambarkan oleh kawan Herson. Baik Bung, terima kasih Bung.
dulu dalam otak saya atau dalam pikiran saya tentang politik waktu SMP SMA, karena waktu itu bapak saya di rumah itu orangnya suka berpolitik, intinya tim sukses di akar rumput. Makanya ketika saya lihat rekam jejaknya, ada dalam pikiran saya politik itu hanya sebatas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang menang euforia, yang kalah bersedih. Itu yang pertama. Yang kedua, politik dalam otak saya adalah siapa yang tidak sesuai dengan pilihan saya maka dia akan bertentangan dengan saya. Yang saya lihat di lingkungan adalah ketika om saya memilih si B, ketika tante saya memilih si A, maka mereka juga 1 tahun atau 2 tahun bisa saja tidak saling baku tegur. Itu yang saya lihat terus menerus. Maka yang terdoktrin dalam pikiran saya, politik itu hanya sebatas pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seperti yang saya katakan, siapa yang menang dia bereforia, siapa yang kalah dia bersedih. Tapi ternyata ketika saya masuk di dunia perkuliahan dan saya melibatkan diri dalam dunia organisasi, saya mulai paham bahwa politik itu tidak hanya sebatas pada itu. Politik itu punya peran yang sangat penting pada perubahan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan di negara kita. Sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Apapun yang ketika terjadi kelangkaan BBM, terjadi kelangkaan minyak goreng, ketika terjadi kelangkaan telur di pasar, ketika terjadi kelangkaan barang-barang di pasar atau kenaikan harga di pasar, itu tidak terlepas dari yang namanya kebijakan politik. Maka dari situ saya berpikir bahwa berarti orang-orang yang ada di area politik ini harus orang-orang yang benar. Dan di situ pun saya paham ternyata politik itu bagikan pisau. Ketika ada di tangan penjahat dia bisa dibunuh orang. Ketika ada di tangan ibu rumah tangga itu bisa dikelola untuk bisa membuat masakan yang baik. Berarti bagaimana kita bisa menjadi benar, menjadi baik? Ketika di waktu kuliah itu kita harus diproses. Ternyata menjadi baik dan menjadi benar itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak lahir dengan begitu saja. Tidak sama dengan membalik telapak tangan tiba-tiba kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, dan menjadi orang yang mau memperjuangkan kebenaran. Tidak ternyata. Ada sebuah proses yang saya alami ketika dalam organisasi, dan situ saya merasakan ternyata menjadi orang benar, menjadi orang baik tidaklah gampang. Dulu pernah ketua BEM juga? Ya, maka dari itu ketika saya berproses di dunia organisasi, saya belajar mulai dari ketua HMS menjadi ketua BEM. Dinamika itu yang membuat saya merasa bahwa menjadi orang baik itu tidak berat. Tidak gampang. Di kampus Unflor, Universitas Flores di ND pada saat itu, dan saya juga bergabung di LMND, gitu. Di LMND Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Ya begitu, ya. Disitulah saya memahami bahwa proses ini harus saya lalui, karena proses dalam organisasi itu membuat saya menjadi matang, membuat saya lebih paham pada apa yang menjadi tujuan saya, gitu. Sehingga dinamika yang terjadi dalam organisasi itu yang membuat kita menjadi matang. Ketika kita menjadi seorang DPR atau menjadi seseorang yang ada di parlementer, di situ kita tidak menjadi orang-orang gampangan, ada orang-orang yang kebingungan membuat apa. Karena banyak DPR yang tiba-tiba dari pasar jadi DPR, dari tukang ojek jadi DPR gitu. Tidak ada sebuah proses yang mengajari mereka tentang kementangan emosi, tentang bagaimana menjadi seorang pejuang di situ. Tidak, berbeda dengan kita aktivis, berbeda dengan kita orang-orang organisasi sudah belajar berdinamika di situ. Menjadi ketua HMPS saja harus berdinamika. Bagaimana bisa dipilih? Begitupun menjadi seorang ketua BEM. Bagaimana kita juga harus berdinamika. Bagaimana kita membangun citra, bagaimana kita membangun kepercayaan diri sehingga kita bisa dipilih menjadi ketua. Lalu kalau DPR yang seumur hidupnya hanya menjadi penjual ikan, hanya punya pengaruh sosial, lalu dipilih menjadi, jangan heran ketika di DPR dia hanya bicara tentang ikan. Jangan bagaimana? Begini kan logikanya. Kita mau mengkritisi pemerintah. Di pemerintah ini ada S2, S3 dan orang-orang yang sudah sekolah di jalurnya, di ilmu pemerintahan, di ilmu politik ya. Tiba-tiba saya yang punya latar belakang penjual ikan, lalu mau mengkritisi kerja mereka, bisa nggak? Nggak bisa bos. Yang ada mereka tipu kita. Kita nggak tahu kok sistem kerjanya mereka. Kita nggak paham sistem kerjanya mereka.
lalu kita diamanatkan untuk mengkritisi mereka. Kritisi pakai apa? Pakai ikan? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Makanya jangan heran kalau DPN banyak diam, karena mereka juga tidak punya kemampuan untuk minimal kalau mau kritisi seorang yang S1 ya lo harus S2 lah. Lo minimal punya rekam jejak di situlah, gitu. Paham tentang alur di situlah, supaya mau belok kemana mereka kita tahu. Mereka mau belok kiri kita tahu, gitu. Jangan nanti orang yang kita kritisi yang harus kita ngawasi ini membohongi kita lagi, dan kita tidak bisa buat apa-apa karena memang masyarakat memilih orang-orang yang seperti itu. Ini sebenarnya menjadi sebuah proses pembelajaran. Di situlah rekam jejaknya, apa ceritanya gitu. Oke, dulu Bung Herson pernah apa ya? Kalau saya tidak salah itu pernah melakukan aksi demonstrasi di Flores, di ND, kemudian di Manggarai Timur juga, dan di Kupang juga ya. Kira-kira apa yang menjadi dasar oleh kawan Herson dan melihat kenapa saya harus ikut dalam demonstrasi itu? Apakah kemudian hanya sekedar mau bilang ini kita hanya memperjuangkan satu masalah masyarakat yang umum, ataukah kemudian kita hanya mau menegakkan sistem demokratisasi di bangsa ini? Karena melihat bahwa mungkin demokrasi kita sudah dibatasi, sudah diintervensi oleh para politisi yang sudah punya kepentingan atas keterlibatan mereka dalam oligarki, atau seperti apa? Mungkin ada dua opsi itu. Mungkin yang pertama mungkin hanya tadi saya bilang bahwa cuman hanya mau mengikuti saja satu tujuan daripada sebuah demonstrasi. Terus yang kedua mau menegakkan satu demokratisasi bahwa semua orang punya kebebasan berpendapat di muka umum. Ketika satu kelompok atau satu komunitas ya, atau satu pribadi dia bersuara gitu, berarti situ ada masalah. Gitu. Masalah. Ketika seseorang berani tampil, berani keluar dari zona nyamannya, berani turun ke jalan, berarti situ ada persoalan. Gitu. Situ ada persoalan. Kenapa kita turun ke jalan? Bukan hanya sekedar turun, ada persoalan yang kita temukan, ada masalah yang tidak beres yang kita temukan, sehingga kita turun ke jalan, kita mau menyampaikan itu kepada penguasa saat itu, kepada lembaga-lembaga tertentu pada saat itu. Sehingga semestinya ketika gejolak-gejolak itu terjadi, sebenarnya pemerintah buka mata, terima mereka. Pengalaman saya ketika saya turun aksi, sering kita tidak diterima. Padahal ketika masuk turun ke jalan itu ada persoalan. Solusinya adalah temui mereka, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka berbicara, apa sih persoalan. Tapi kebanyakannya masalah-masalah itu yang penguasa sering tutupi sendiri. Mereka takut untuk membuka itu karena mereka juga ada di dalam bagian persoalan itu. Bagian dalam persoalan itu adalah mereka juga adalah aktor yang membuat masalah itu. Sehingga harapan kita mau berjumpa dengan mereka, mau bertemu dengan mereka, mau berdiskusi dengan mereka dan mencari solusi bersama dengan mereka, sering kita tidak jumpai mereka. Karena mereka itu yang aktor-aktor pembuat masalahnya. Dan mungkin mereka membatasi itu supaya kita jangan bicara. Maka jangan heran ketika penyampaian aspirasi kita, penyampaian isi hati kita hanya berhadapan dengan keamanan, dengan polisi. Aktor-aktor itu hilang entah kemana. Padahal mereka adalah orang-orang yang kita amanatkan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Gitu. Nanti ada masalah atau tidak ada masalah, menurut saya urusan itu yang penting lu jangan kabur, lu hadir, temui mereka sama seperti lu temui mereka saat lu membutuhkan suara mereka. Gitu. Gimana nanti penyelesaian persoalannya itu urusan kemudian. Lu hadir jumpai mereka, tidak mungkin mereka datang lalu membunuh lu di situ. Lu dijaga, lu punya semuanya. Gitu. Lu punya alat kekuasaan yang menjaga lu punya keamanan yang menjaga lu di situ. Justru kita masyarakat yang sebenarnya takut ketika mau menyampaikan aspirasi karena kita tidak punya siapa-siapa, merasa diri seperti itu kan. Nah, maka dari itu ketika saya turun terpanggil itu karena memang saya adalah masyarakat biasa yang saya merasa bahwa saya harus berjuang untuk mereka. Pada saat itu kita pernah masalah aksi masalah air bersih ya, masalah tanah ulayat
masyarakat Nangapanda waktu itu yang kita perjuangkan secara bersama-sama, dan juga masalah-masalah lain yang sering terjadi gitu, masalah-masalah yang mungkin tidak ada kaitan dengan pribadi kami secara individual gitu. Kami diam pun itu jauh lebih baik. Gitu. Tetapi karena itu persoalan publik yang kita merasa bahwa kita harus menjadi bagian dari situ, kita berjuang. Sekalipun ya tidak sedikit yang hina kita, bully kita, gitu. Tapi sebenarnya mereka tidak paham tujuan kita. Tidak ada kepentingan pribadi sama sekali, selain kepentingan bersama pada saat itu. Wah, mantap gitu. Ini. Keren ini, pemirsa, luar biasa ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa di komentar ya, di kolom komentar. Kalau YouTube-nya naik kita live saja. Oke, Bung Herson, tadi sudah menceritakan terkait dengan pengalaman di organisasi, bahkan di kampus Universitas Flores ya. Pernah menjabat pada posisi-posisi yang strategis di bidang kemahasiswaan, HMPS, kemudian sampai pada BEM juga ya, ketua BEM juga. Kemudian di organisasi eksternal di luar dari kampus itu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ya, LMND, eksekutif kota ED. Kemudian pernah terlibat dalam gerakan-gerakan demonstrasi karena memang punya rasa kepedulian, empati yang luar biasa terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat. Salah satunya tadi air minum bersih, karena ini persoalan vital ya. Betul. Air minum bersih, kemudian di Nangapanda, tadi di Manggarai Timur juga ya. Ya, itu masalah pupuk. Masalah pupuk Panleleng, desa Panleleng ya. Kemudian di Kupang juga turut terlibat dalam memperjuangkan aksi-aksi kemanusiaan ya, kasus kematian itu. Kasus apa lagi? Saya lupa nama itu. Itu di kasus lain tapi saya tidak terlalu aktif juga itu. Terus jadi ini saya melihatnya bahwa Bung Herson sudah makan melintang nih, makan garam nih di setiap situasi daerah-daerah yang Bung Herson pernah pergi ke situ, lalu kemudian melihat ada persoalan lalu bersuara di situ. Kira-kira kita kembali lagi ke Kabupaten Sabu nih, Sabu Raijua. Kira-kira menurut Bung Herson dalam melihat keadaan Sabu hari ini, apa-apa saja yang perlu diperjuangkan nantinya ketika mungkin saat ini atau kapan Bung Herson ada waktu bisa ke kampung halaman dalam memperjuangkan apa yang menjadi masalahnya masyarakat di sana untuk bisa keluar dari problem masalah itu dan menemukan solusi gitu. Saya secara pribadi memang belum bisa berbuat banyak ya, berkontribusi yang terlalu besar untuk Pulau Tercinta. Maka dari itu saya merasa bahwa saya tidak mampu sendirian, sehingga ada paket IRI pada saat itu Pak Orien Dewokor dan Pak Dubes Uli, yang saya melihat bahwa mereka punya keterpanggilan hati dan punya kemampuan untuk memberikan harapan-harapan baru bagi Sabu dan mewujudkan harapan-harapan baru itu menjadi kenyataan. Sehingga saya berperan aktif bagaimana mendukung figur ini menjadi bupati dan wakil bupati. Dan puji Tuhan masyarakat ada bersama-sama dengan kita dan mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sabu pada tahun 2021. Tapi karena memang satu dua hal yang membuat semuanya selesai, membuat perjuangan kita selesai dengan begitu saja, tetapi tidak membuat saya patah semangat. Dari proses pembelajaran itu membuat saya semakin semangat. Saya merasa bahwa ada orang lagi harus kita dukung untuk membuat Sabu bangkit dari keterpurukan hari ini, dari ketertinggalan yang kita rasakan hari ini, dan ketimpangan sosial yang sangat tinggi, ketidakadilan yang begitu besar yang kita alami. Masalah BBM juga masih tinggi di Sabu, masalah pupuk, masalah infrastruktur, masalah pabrik garam hari ini yang tidak dikelola secara baik. Maka hari ini saya sebagai anak muda, saya akan berusaha untuk mendukung lagi figur-figur yang punya potensi, punya keterpanggilan hati seperti yang saya katakan tadi untuk membangun Sabu. Dan kita punya figur itu sekarang, ya, dan masih dari keluarga yang sama, yaitu Pak Krisma Dewokor. Kita akan mendukung anak muda yang sudah sukses di Bali dan hidupnya sudah selesai dengan dirinya di Bali, dan hari ini semoga beliau terpanggil untuk datang ke tanah leluhur, membangun Sabu, menolong saudara-saudaranya, memulihkan kehidupan saudara saya menjadi lebih baik. Maka dari itu saya akan ada di belakang
Pak Kris Mandiru Kore bersama-sama dengan teman-teman dari IRI dulu untuk bagaimana membuat Sabu ini menjadi lebih baik. Karena Bung, kami di Sabu ini sekarang kalau mau dibilang sangat susah sekali. Bensin kita bisa kalau di musim-musim angin begini kita bisa sampai dapat 35.000. Dan kalau antri di pom bensin ini mungkin waktu kita habis di antri bensin. Tidak bisa kerja lain lagi karena antrinya sangat panjang sekali. Maka itu menurut saya orang yang bisa selesaikan persoalan-persoalan begini adalah pemimpin yang memang sudah selesai dengan dirinya. Ya, kalau belum selesai dengan dirinya persoalan. Gitu. Apalagi hari ini Pak MDT sudah bebas, mantan Bupati Saburejua sekaligus orang pertama yang pimpin Saburejua sudah bebas. Iya. Semoga beliau, saya dengar dari statement beliau dari di Sabu baru ini syukuran ketika beliau bebas. Ketika ada wartawan tanya bilang, apakah kamu masih bisa maju menjadi Bupati Saburejua? Beliau bilang tidak bisa lagi, tapi saya bisa membuat bupati yang menjadikan orang menjadi bupati yang tepat. Dan saya merekomendasikan ke Pak MDT cuman Kris Mandiru Kore orang yang tepat untuk menjadi bupati Saburejua 2024. Ya, keren. Dan Pak Tobias Uli gitu. Begitu, Bu. Oke. Ini selain beberapa figur yang tadi disebutkan oleh Ama Herson, pasti video kita ini akan nanti tonton oleh banyak orang nanti. Pasti mereka juga berharap orang muda lah kayak gitu kan. Mungkin Ama sendiri punya niat tidak untuk maju di kontestasi politik dalam sebuah gelanggang politik di Kabupaten Saburejua untuk orang bilang satu konsep yang original itu mampu diselesaikan oleh orang yang melahirkan konsep itu. Jadi mungkin Ama Herson berminat tidak untuk masuk dalam gelanggang itu dan kemudian memperjuangkan, walaupun nanti tadi mungkin bisa berjuang bersama dengan beberapa figur-figur yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira bagaimana? Kalau saya orangnya belajar untuk tahu diri gitu. Oh iya. Ya, belajar tahu diri. Kalau menjadi bupati itu menurut saya tidaklah gampang. Harus ada seorang yang matang dan selesai dengan dirinya sendiri. Maka ketika ada orang yang lebih pas, lebih matang daripada kita, harus kita support. Gitu ya. Berkontribusi untuk daerah itu tidak selama harus menjadi bupati. Tetapi bagaimana kita mendorong bupati yang baik, memperjuangkan bupati yang baik, orang yang baik menjadi bupati gitu. Itu juga adalah bagian dari kontribusi kita untuk membangun daerah. Gitu. Karena apa? Karena bupati yang baik saja, yang benar saja yang akan mendengarkan kita. Gitu. Tapi kalau kita memperjuangkan bupati yang salah ketika dia terpilih, apa yang akan menjadi rekomendasi saudara, apa yang menjadi masukan saudara, apa yang menjadi ide saudara, apa yang menjadi gagasan saudara, tidak akan pernah terlaksanakan. Tapi kalau memang bupati yang baik dan benar, maka apa yang menjadi masukan kita, apa yang menjadi gagasan kita, dia akan perhitungkan karena kita bagian daripada perjuangan itu secara bersama-sama gitu. Tapi kalau menjadi seorang DPR ya, kalau Tuhan berkehendak 2024 dengan segala kekurangan dan kelemahan yang saya miliki secara finansial, saya akan berusaha menunjukkan bahwa panggung ini adalah panggung bagaimana kita bereksperimen, menunjukkan gagasan dan ide-ide kita dengan kekurangan finansial. Gitu. Tanpa finansial kita bisa berkontribusi lah minimal mengedukasi masyarakat mengenai politik yang baik dan benar. Siap. Begitu Bang. Oke, tadi sudah kita lebih banyak diskusi di hal politik ya. Betul. Mungkin karena ini bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga ya. Seru nih. Harus buat podcast. Dan ekonomi tadi juga sudah disentuh ya, permasalahan ekonomi dan juga sosial, bahkan kebudayaan. Tadi kita bahas tentang primordial, itu kan sudah masuk dalam kebudayaan. Dan mungkin terakhir nih Ama Herson, saya minta closing statement untuk kemudian bisa menyampaikan kira-kira apa harapan-harapan besar ke depan ini. Pertama untuk Kabupaten Saburejua dan mungkin untuk NTT umumnya, bahkan Indonesia.
Indonesia lah ke depan. Sebagai anak muda dan juga sebagai pejuang jalanan ya, kita juga berharap bahwa kabupaten tercinta Saburai-Jua menjadi satu kabupaten yang tidak tertinggal, kabupaten yang bisa maju, yang bisa melangkah kembali dari dulu pernah sedikit punya harapan ya. Kita harus mengakui terlepas dari apa yang terjadi pada seorang MDT ya, Sabu di tangan beliau ada perubahan. Bagaimana perubahan-perubahan itu dilanjutkan dan perubahan-perubahan itu menjadi masa depan daripada masyarakat Saburai-Jua. Maka ke depan ya tentu kita secara bersama-sama kembali berjuang bagaimana membuktikan kepada masyarakat bahwa masih ada orang Sabu yang bisa lah membuat Sabu menjadi heng menjadi lebih baik daripada sekarang. Itu yang kita harapkan ya, sebagai putra asli Sabu. Yang kita inginkan adalah Sabu itu berubah, masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya itu hidup bahagia, dan anak-anaknya semua bisa sekolah, dan kita semua bisa menikmati infrastruktur yang baik, pembangunan yang baik yang sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di kabupaten yang lain. Nah, kalau untuk Nusa Tenggara Timur ya 2024 kita akan kembali berjuang ya, kalau bisa ya kita cari figur yang jauh lebih baik lah dari sekarang ya, jangan hanya pada dari tahun pertama sampai tahun sekarang hanya berkhotbah saja tapi realisasinya hampir tidak ada kita rasakan sebagai masyarakat. Dan kita harus berani mengatakan itu bahwa kita mau figur yang baru gitu. Entah siapa nanti kita lihat prosesnya ke depan. Pikir begitu, Bob. Sip, Amah. Terima kasih banyak kesempatan waktu yang sudah diberikan. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Oke.